Assalamualaikum teman-teman, sebagai perwakilan anggota kelompok, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan saya dan teman-teman saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Materi presentasi yang akan kami sampaikan hari ini adalah mengenai PT Transco Pasifik. Yang pertama ada profil perusahaan. Transco Pasifik adalah perusahaan pelayaran yang menyediakan layanan pengangkutan material mineral dan non-mineral menggunakan tongkang, oil bars, floating ram, dan motor vessel. Didirikan di Jakarta pada tahun 1994, perusahaan ini berkembang menjadi penyedia jasa logistik dan transportasi utama. Pada 2011, Transco Pasifik terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menerapkan standar operasi internasional untuk memastikan layanan yang efisien dan dapat diandalkan. Dengan komitmen pada pertumbuhan berkelanjutan melalui keputusan strategis dan operasional yang handal. Sejarah perusahaan. PT Transco Pasifik Tbk atau TCPI adalah perusahaan pelayaran Indonesia yang menyediakan jasa transportasi laut dan logistik, terutama untuk komoditas batu bara dan nikel. Didirikan pada 2007 dan beroperasi komersial sejak 2008. Perusahaan ini menggunakan armada seperti tongkang, kapal tunda, dan floating crane untuk transshipment dan transportasi jarak jauh. Pada 2018, TCPI mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode TCPI sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi. Dengan pengalaman lebih dari 1 dekade, Transco Pasifik terus mengembangkan kapasitas dan kinerja operasionalnya, menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Visi dan misi perusahaan. Visinya adalah menjadi penyedia jasa transportasi dan logistik kelautan terlengkap dan terbaik di Indonesia, memimpin industri dan menjadi mitra pilihan pelanggan di setiap divisi bisnis melalui komitmen, pemenuhan kualitas pengerjaan dan prinsip bisnis. Visinya adalah tidak ditemukan dalam sumber yang tersedia. Perusahaan ini berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan strategis dan aktivitas operasional yang andal. Tujuan perusahaan yaitu menjadi transportasi laut dan logistik yang andal, efisien, dan berkelanjutan, khususnya untuk pengangkutan batu bara dan nikel di Indonesia. Beberapa tujuan strategis meliputi: 1. Menyediakan layanan transportasi laut yang berkualitas. 2. Meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional. 3. Memperluas jangkauan pasar. 4. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. 5. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Strategi perusahaan yaitu diversifikasi layanan. Adanya transportasi batu bara, yaitu armada kapal dan transportasi darat. Lalu ada logistik dan penyimpanan untuk solusi pergudangan dan distribusi batu bara. Lalu ada manajemen rantai pasokan untuk pengelolaan pengiriman batu bara secara efisiensi. Lalu adanya peningkatan infrastruktur, yaitu transportasi sebagai investasi dalam kapal tongkang dan pengangkut. Lalu ada pelabuhan untuk pengelolaan pelabuhan agar efisiensi bongkar muat. Lalu ada fasilitas penyimpanan untuk pengembangan fasilitas penyimpanan batu bara. Ada efisiensi operasional, yaitu teknologi dan digitalisasi untuk sistem manajemen logistik berbasis teknologi. Dan pengelolaan sumber daya alam untuk optimalisasi armada dan alat transportasi untuk efisiensi biaya. Lalu ada kemitraan strategis, yaitu perusahaan batu bara kerjasama dengan perusahaan batu bara besar dan pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk kolaborasi kebijakan yang mendukung industri logistik. Lalu adanya pengembangan SDM, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan adanya keamanan serta kesehatan kerja untuk menjaga keselamatan dan operasional. Lalu ada sustainability dan kepatuhan lingkungan, yaitu pengelolaan limbah agar ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah, dan efisiensi energi untuk penggunaan energi yang efisiensi. Untuk slide selanjutnya yaitu adanya prestasi yang pernah diraih. Yang pertama, penghargaan kecelakaan nihil. Pada tahun 2023, TCPI menerima sertifikat penghargaan kecelakaan nihil yang menandakan komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja. Lalu yang kedua, penghargaan program P2 COVID di tempat kerja, yang mana TCPI memperoleh penghargaan atas program pencegahan dan penanganan COVID-19.
di tempat kerja yang menunjukkan perhatian perusahaan terhadap kesehatan karyawan. Yang ketiga, adanya penghargaan pertama dari Kementerian ESDM yang mana TCPI sebagai kontraktor PT Kaltim Prima Coal yaitu KBC mengikuti verifikasi penilaian prestasi menerapkan kaidah teknik pertambangan mineral dan batu bara Good Mining Praktisi 2023 dan mendapatkan penghargaan untuk kategori aspek usaha kerja. Dan prestasi-prestasi ini mencerminkan dedikasi TCPI dalam menerapkan praktik terbaik di industri serta komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada produk yang ditawarkan. Perusahaan ini menawarkan solusi terpadu untuk pengangkutan material, mineral maupun non-mineral, termasuk batu bara dan nikel, dengan layanan-layanan sebagai berikut. Yang pertama ada pengangkutan dengan tongkang. Layanan pengangkutan barang menggunakan tongkang untuk distribusi melalui jalur laut. Kedua, pengangkutan jarak jauh. Layanan transportasi laut jarak jauh untuk mengirimkan kargo ke berbagai destinasi. Ketiga, ada transshipment, layanan pemindahan kargo dari satu kapal ke kapal lain untuk efisiensi distribusi. 4, ada oil berth, layanan pengangkutan minyak menggunakan kapal khusus. 6, keagenan, agensi servis, layanan keagenan yang mendukung operasional kapal dan kargo. Ketujuh, tim mooring dan respon tumpahan minyak, layanan penyediaan tim untuk penanganan tambatan kapal dan respon terhadap tumpahan minyak. Ada sasaran perusahaan. Sasaran strategis PT Transcool Tbk TCPI untuk tahun 2025. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Target pendapatan sebesar 2,2 triliun rupiah pada tahun 2025. 2. Belanja modal. Capex. Alokasi belanja modal sebesar 700 miliar rupiah untuk peremajaan armada termasuk pembangunan 2 unit pusher barge, 4 unit boot, dan 6 unit barge. 3. Penambahan modal. Rencana private placement hingga 10% saham yang telah ditempatkan untuk memperkuat dan mengembangkan usaha serta mewujudkan visi menjadi penyedia jasa angkutan laut dan logistik terbaik di Indonesia. 4. Peningkatan volume angkutan kargo. Target kenaikan volume angkutan kargo minimal 5% sampai 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih.